Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Kunjang beserta jajarannya, yang kami hormati takmir masjid apa Pak? Suhbah. Okay. Takmir masjid Suhbah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mengumpulkan kita di tempat yang mubarakah ini, di dalam majelis ilmu yang merupakan taman surga Allah yang berada di dunia. Mudah-mudahan kita nanti juga akan dikumpulkan oleh Allah di Riyadhatul Jannah, di taman surga Allah yang sebenarnya di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada siapa saja yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan napa Bu? Rabiul Awal. Nggih. Insyaallah tanggalipun tanggal kalih welas, tanggal 12, yakni Rabiul Awal. Yang bertepatan ini adalah merupakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di berbagai tempat di Indonesia maupun di negara-negara tertentu mengadakan kegiatan peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sesungguhnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan wasilah, merupakan sarana yang tujuan utamanya adalah bagaimana kaum muslimin ini bangkit kembali, istilahnya mengcas diri untuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana agar kita mencintai beliau? Cara mencintai bagaimana? Tentunya kita harus ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Dari mana kita mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Tentunya melalui sirah nabawiyah, melalui sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita pelajari ajaran-ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Nah, ini tentunya harus kita pelajari untuk kemudian kita mengamalkan. Karena Rasulullah SAW itu adalah merupakan uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan baik. Pertanyaannya, seberapa besarkah kaum muslimin menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah, menjadikan Rasulullah itu sebagai figur? Nampaknya jarang sekali yang menjadikan Rasulullah sebagai figur. Di dalam masyarakat itu figur-figur bagi mereka itu di kalangan muda figurnya biasanya adalah pemain sepak bola yang handal. Misalkan saat ini sinten Ronaldo, ya. Terus sinten malih lawan mboten hafal. Nah, kemudian juga bagi anak-anak muda ketika menjadi supporter, mereka sangat memfigurkan dari timnya, ya, yang timnya misalkan ada klub Persik, Arema, kemudian Persibaya. Kadangkala Bu, kalau melihat ya pertandingan itu sampai ya harus meninggalkan sholat karena khawatir nggak dapat tempat, ya akhirnya ya berangkat lebih awal hingga mereka itu meninggalkan sholat. Nah, inilah hal-hal yang barangkali penting untuk kita evaluasi dari adik-adik kita yang ini sesungguhnya adalah garapan kita. Bagaimana anak-anak kita, adik-adik kita, jamaah kita ini menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai teladannya, sebagai uswah, sebagai figurnya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, jadikan aku sebagai teladan. Jadi kalau kita mengikuti Nabi itu mesti selamat. Mengikuti Nabi, ya, sunnah-sunnah yang diteladankan kita lakukan, maka kata Allah, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan risalah Islam, risalah ketauhidan, di mana Rasulullah itu melanjutkan risalah dari para rasul terdahulu, melanjutkan risalah yang dibawa oleh Nabi Daud yang dituruni oleh Allah, kitab Zabur. Kemudian dilanjutkan risalah yang dibawa Nabi Musa. Semua risalah ini ada risalah ketauhidan, mengajarkan ketauhidan, dan diberikan wahyu oleh Allah, yakni adalah kitab Taurat. Kemudian dilanjutkan Nabi Isa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, diberikan kitab Injil. Dan kemudian terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan satu risalah kitab Al-Qur'an. Dalam rangka apa? Dalam rangka membimbing manusia, memberikan petunjuk manusia agar selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Barang siapa yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus Al-Quran yang menjadi pedoman hidupnya, diyakini oleh ahlul kitab, oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, kemudian lantas masuk ke Islam, mengakui akan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga percaya terhadap Al-Quran, maka bagi mereka itu mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala karena dia meyakini kenabian, kerasulan, yakni dari Nabi Isa dengan kitabnya, yakni adalah Injil. Kemudian ketika datang Rasulullah yang menyempurnakan agama, yang menyempurnakan wahyu tersebut, yakni adalah Al-Quran. Islam adalah merupakan penyempurna dari agama-agama samawi sebelumnya. Maka mereka akan mendapatkan dua pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar telah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Diutus untuk apa? Diutus anibudullah, agar mereka menyembah semata-mata hanya kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan menjauhkan dari taghut. Nah, taghut itu adalah apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi ternyata nabi-nabi dahulu itu sama diutus oleh Allah dalam rangka mereka untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja, dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu mengimani Allah, kemudian mentauhidkan Allah, maka ia akan mendapatkan 4 keutamaan. Di antaranya keutamaannya yang pertama adalah husulul huda fid dunya, ia akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk di dunia. Kemudian wal amnu min adzabi yaumal qiyamah, kemudian Allah akan memberikan keamanan, yakni adalah aman
dari siksa Allah, yakni ketika di hari kiamat. Dan juga wal maghfirah, Allah akan memberikan ampunan, wa dukhulul jannah, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, faulaika lahumul amnu, maka bagi mereka itu akan mendapat jaminan keamanan dari Allah. Dijamin Allah aman di dunia, dijamin keamanannya di akhirat juga demikian dengan masuk ke surga, kemudian dijauhkan dari siksa api neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika turun ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 82, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ya, ada para sahabat yang tanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mana mungkin di antara kita ini ada orang yang tidak pernah berbuat zalim? Pastilah kita pernah melakukan perbuatan zalim kepada sesamanya. Jadi anggapan para sahabat itu ya juga masih zalim itu adalah zalim yang sama kita fahami. Ya. Misalkan seseorang memfitnah kepada yang lain, kemudian seseorang menganiaya, ya, melakukan pemukulan kepada orang lain yang dia tidak salah. Itu masuk zalim di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat pun juga mereka menyangka seperti itu. Siapa yang iman, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman seperti itu, bagi mereka akan dijamin mendapatkan keamanan dari Allah, dilepaskan dari siksa api neraka di yaumul kiamat nanti, wa dukhulul jannah, dimasukkan surga, dan juga mereka senantiasa mendapat petunjuk Allah. Sehingga para sahabat tanya, lantas turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Luqman, ayatnya ayat 13. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga yang dimaksud dengan zalim di situ adalah kesyirikan. Siapa yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka itu akan mendapatkan jaminan keamanan Allah, dilepaskan, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke surga. Dan ketika di dunia mereka itu dibimbing oleh Allah, wa hum muhtadun, mereka itu senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tauhid ini adalah lawannya dari syirik. Ketika seseorang mentauhidkan Allah, berarti dia terbebas dari syirik. Tetapi di dalam kehidupan kita, kesyirikan itu pun juga masih banyak, ya, kita jumpai di mana-mana.
Bahkan Allah sendiri sampai mengingatkan, ya, menjelaskan di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa ternyata sebagian besar orang-orang yang beriman itu ternyata mereka itu sebagian besar masih melakukan perbuatan syirik. Itu adalah pemberitahuan Allah di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 106. Ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman aktsaruhum, sebagian besar di antara mereka orang-orang yang beriman, illa wa hum musyrikun, kecuali sebagian besar di antara orang-orang yang beriman itu musyrikun, mereka masih banyak melakukan perbuatan syirik. Sehingga informasi dari Allah dalam Al-Quran ini benar adanya, ternyata orang-orang mukmin itu sebagian besar masih mensekutukan Allah. Nah, oleh karena itu penting Bapak Ibu sekalian mengkaji kitab-kitab tauhid dalam rangka untuk mengokohkan keimanan kita. Jangan sampai kita nanti, ya, masuk perangkap perbuatan syirik. Kalau kita sudah terperangkap ke perbuatan syirik, dosanya besar, dosanya tidak terampuni. Bila belum bertobat, kedahuluan meninggal, maka Allah tidak akan mengampuni. Nah, oleh karena itu memang penting untuk berhati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya syirik apa? Yang pertama adalah termasuk dosa besar apabila pelaku meninggal belum bertobat, maka tidak diampuni Allah dosa-dosanya. Ini bisa kita baca dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Kemudian bahaya syirik yang kedua, tidak akan masuk surga kecuali orang yang tersebut bertobat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, haramallahu 'alaihil jannah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Jadi surga itu haram bagi mereka yang melakukan perbuatan syirik dan belum bertobat. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Dan tempat tinggalnya bagi mereka itu adalah neraka. Dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat zalim, artinya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Kemudian bahaya yang ketiga adalah syirik ini akan menghapus amal soleh yang dilakukan atau yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh benar-benar telah aku wahyukan kepada engkau hai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, yakni para rasul sebelum Nabi Muhammad. La in asyrakta, sungguh jika kalian berbuat syirik, ya,
la yahbatanna amaluka, maka sungguh amalanmu akan hangus, amalanmu akan hapus. Jadi nanti di akhirat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik ini, dia akan kecelek. Ya, ia menyangka ketika di dunia amalannya bagus, sholatnya tertib, jamaah, kemudian amalan-amalan sunnah dilakukan, melakukan puasa di samping puasa wajib juga puasa sunnah, Senin, Kemis, puasa Yaumil Bid, banyak bersedekah. Tiba-tiba kenapa ketika waktu di akhirat amalannya hangus? Ternyata gara-gara apa? Gara-gara melakukan perbuatan syirik. Amalannya ini akan hilang. Amal perbuatan baik ini akan menghilangkan amalan kita ketika kita bersamaan dengan amalan yang kita lakukan, kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memahami ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul, yakni beriman dan mentauhidkan Allah, menjauhkan dari kesyirikan ini, ya mestinya di momen dari peringatan Maulud ini penting untuk kita kembali untuk mencas diri kita. Sejauh mana ketauhidan kita, ya, ketauhidan kita kepada Allah, ya, keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulnya, dengan cara yakni adalah menguatkan keimanan kita. Kemudian yang kedua adalah momentum ini dari Maulid Nabi ini, mari kita juga kembali pada tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tujuannya adalah dalam rangka agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua menyembah atau beribadah kepadaku. Yakni beribadah, yakni adalah dengan melakukan amalan-amalan ketaatan. Nah, ibadah itu ada dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ada ibadah yang disebut ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu apa? Ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dengan kata lain, ibadah mahdhah itu adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melakukan itu sesuai dengan yang sudah disyariatkan Allah, kemudian juga dijelaskan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan termasuk ibadah mahdhah ini adalah ibadah sholat. Karena perintahnya dari Allah langsung, hanya saja kaifiyatnya ini adalah Rasulullah SAW yang mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian puasa, kemudian zakat, haji itu masuk dalam ranah ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, yakni adalah segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau seringkali disebut ibadah umum atau muamalah. Ya, contohnya banyak. Misalkan kita melakukan silaturahim, bersilaturahim antara saudara muslim, ya. Kemudian sedekah, menjenguk orang sakit,
menolong orang yang kesusahan dan sebagainya. Ini adalah merupakan ibadah ghairu mahdhah, hubungan sesama manusia atau horizontal antar sesama manusia. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang diperintahkan itu, terutama ibadah-ibadah wajib, maka hendaklah kita laksanakan. Kemudian untuk menyempurnakan itu, maka ada ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah misalkan sholat sunnah rawatib, itu menjadi penyempurna sholat wajib kita. Ketika sholat wajib kita itu masih ada cacat atau kurang sempurna, apalagi ketika dilakukan tidak dengan cara berjamaah. Untuk mendapatkan nilai 1 itu berat sekali ketika tidak dilakukan dengan berjamaah. Kadang mendapatkan setengah, seperempatnya, seperdelapannya. Maka beruntung bagi mereka yang mendirikan jamaah, melaksanakan sholat jamaah di masjid. Jadi penambahnya adalah melakukan amal-amal sholat sunnah rawatib. Ya, bahkan dikatakan dalam satu hadis, man sholat isna asra rak'atan tataw'an ghairu faridah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang melaksanakan 12 sholat sunnah rawatib, ya, maka Allah akan buatkan istana di surga. Ini monggo, ini harus kita istiqomai. Di antaranya apa kata Nabi? Arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi jika mengambil 2 rakaat juga boleh, atas dasar hadis Ibu Aisyah. Kemudian ba'da zuhur rakaatain, 2 rakaat. Kemudian ba'dal maghrib rakaatain, setelah maghrib 2 rakaat. Ba'dal isya rakaatain, setelah isya 2 rakaat. Kemudian qabla subhi, sebelum subuh atau sholat sunnah fajar, rakaatain. Siapa yang melakukan amalan ibadah ini dengan istiqomah, ya, dengan cara istimrar, maka Allah akan buatkan istana di surga. Nah, ini merupakan motivasi bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mari kita jadikan momentum Maulud Nabi ini adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, meneladani dari karakternya, ya, atau akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran, ibarat Al-Quran yang berjalan. Rasulullah punya sifat-sifat yang baik, di antaranya adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, senantiasa berkata benar, tidak pernah bohong. Ini kalau kita itba pada Nabi, memang sidik ini ya harus kita amalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanah dapat dipercaya. Jadi Rasulullah ini adalah merupakan pribadi yang terpercaya, bahkan hingga masyarakat Arab zaman itu, orang-orang kafir pun juga menggelari Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Kemudian tabligh, yang menyampaikan kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu disampaikan ya dengan
terang-terangan tanpa dia harus menyampaikan itu dengan cara memutarbalikkan fakta. Jadi yang benar disampaikan benar. Adapun strategi bagaimana menyampaikan kebenaran itu, ini adalah penting untuk kita lakukan, yakni dengan cara dakwah, yakni adalah dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini. Kemudian fatonah, cerdas. Jadi pada diri Rasulullah ini adalah memiliki satu kecerdasan. Ini yang dimiliki oleh para nabi adalah sifat-sifat cerdas itu yang ada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga meneladani atau mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkannya. Banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa pelajari di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak kitab-kitab yang misalkan di kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhiri, ya, itu adalah merupakan amalan-amalan sunnah yang disenangi, ya, yang diteladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Albani memilah-milahnya menjadi kitab Shahih Targhib wa Tarhib. Jadi amalan-amalan sunnah tersebut ini yang harus kita pelajari, mulai banyak belajar, ya, tidak hanya Al-Quran, tapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini penting untuk kita pelajari dan kita amalkan. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya, makan tidaklah dengan membaca basmalah. Kalau lupa, tidaklah mengucapkan Bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Di dalam hadis itu, ketika kita makan tanpa membaca itu, maka yang namanya setan itu masuk ikut bergabung pada makanan kita. Ketika kita ingat kemudian mengucapkan Bismillahi fi awali wa akhiri, langsung yang namanya setan itu memuntahkan makanan. Ini makanya agar setan tidak nimbrung di dalam makan minum kita, sebelum makan dan minum disunahkan untuk membaca Bismillah. Ini. Kemudian juga dengan tangan kanan. Ini yang kadangkala ada seorang kiai yang kadangkala karena kebiasaan tangan kiri, begitu santai saja makan dengan tangan kiri. Ini hati-hati, saling kita mengingatkan, ya. Ketika ada yang salah, apalagi ditambah lagi makan minum sambil berdiri. Ini adalah tidak boleh. Sampai Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim, Rasulullah mengatakan, la yazrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali kamu minum dalam kondisi berdiri. Itu minum, apalagi makan. Sampai dikatakan, wa idza nasita, apabila kamu lalai, falyastaqi, maka muntahkan. Ini bahasa kasare. Tapi maksud Nabi itu ya tidak seperti itu. Maksudnya makan minum itu ya etikanya yang baik kan harus dengan cara duduk. Jangan sampai berdiri, karena di dalam pandangan kesehatan justru makan dan minum berdiri ini adalah tidak baik. Ya, ini. Kemudian sunnah lagi yang diteladankan Nabi, mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim, ya. Kemudian juga tidak kalah penting yang amalan sunnah ini kadang-kala diabaikan, yakni adalah mengucapkan salam
ketika masuk rumah. Bu, jenengan sampun nggih mengucapkan salam nggih pas mlebet dalam. Karena ini sunnah yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis Tirmidzi, salah satu ada 3 kelompok zaminun Allah yang mendapatkan jaminan Allah di dunia dan jaminan Allah di akhirat. Ya. In asa ruzika wa kufiya. Jika ia masih hidup di dunia, ia akan mendapatkan rezeki dari Allah dan Allah akan cukupkan rezekinya. Wa in mata, apabila sudah meninggal di akhirat, aqallahu jannah, Allah akan jamin ia masuk surga. Di antaranya apa? Di antaranya yang pertama adalah membiasakan mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Karena apa? Rahasianya salam itu doa. Ketika masuk rumah mengucapkan salam, sesungguhnya ia mendoakan dirinya agar mendapatkan keberkahan Allah. Yang kedua, mendoakan ahli keluarganya. Mendoakan keluarganya juga akan mendapatkan keberkahan hidup. Orang yang mengucapkan salam akan mendapatkan keberkahan. Makanya sunnah ini yang kadang-kala diabaikan oleh sebagian manusia. Mari momentum di peringatan Maulid Nabi ini kita amalkan. Juga melaksanakan sholat berjamaah. Lebih-lebih bagi laki-laki juga ini tentunya ibu-ibu ya. Kalau memang bisa menghindari, misalkan aman, insya Allah aman ya, mendapatkan izin dari suami, kemudian tidak menggunakan wangian yang berlebih-lebihan dan menutup aurat ya, keempat-empatnya itu bisa terpenuhi ya, maka lebih utama melaksanakan sholat di masjid. Karena banyak hadis ternyata di zaman Nabi, para istri Nabi ternyata biasa melakukan sholat di masjid. Melakukan sholat di masjid, apalagi sholat subuh. Hingga jamaah ya, laki-laki itu setelah selesai salam menunggu hingga ya jamaah hingga bubarnya jamaah perempuan. Setelah buyar baru laki-laki menyusul. Kecuali kalau di masjid yang tidak ada tempatnya tersendiri. Tapi rata-rata masjid kan sudah disetting, ada jamaah laki-laki, ada jamaah perempuan, dan tempatnya luas. Sehingga ini bisa menghindari ikhtilaf, percampuran. Nah, kalau demikian maka utama mendapatkan pahala yang besar ya, dengan 27 derajat, maka hendaklah melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu kitab Shahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Kamal itu juga dijelaskan. Jadi pada zaman Nabi itu para perempuan ternyata melakukan sholat berjamaah dengan 2 cara. Satu diantaranya adalah jamaah perempuan bersama perempuan ya, bersama sahabat perempuan. Nanti safnya imam itu berada di tengah, kemudian jamaahnya menyamping dan bersambung ke belakang terus-menerus. Ya, misalkan di tempat tertentu. Yang kedua adalah dilaksanakan di bersama Rasulullah SAW. Ya, misalkan di masjid yang tempat yang bisa digunakan untuk ibadah, di situ ada yang namanya jamaah laki-laki dan perempuan. Ternyata hadis sangat banyak. Rasulullah katakan seutama-utama shaf bagi laki-laki di depan, seutama-utama shaf bagi perempuan di belakang. Berarti Rasulullah bersabda seperti itu, mesti enek jamaah perempuan. Sampai-sampai dalam hadis sahih juga dikatakan
Ada seorang perempuan yang matur kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sekarang ini musimnya hujan. Kalau kami pergi ke masjid, ini kami akan kesulitan karena becek, tanah-tanah pada becek. Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah apa? "Apakah tidak ada jalan yang lain?" Jadi ketika kita mengkaji hadis, sesungguhnya jangan parsial, hanya bagian, tetapi lakukanlah kajian itu dengan thariqatul jam'i, dikumpulkan hadis ya, yang banyak satu tema, sehingga kita nanti akan bisa memahami dengan baik. Apalagi juga membutuhkan sarah dari yang ditulis oleh para ulama. Ini sebagai perbandingan sehingga kita ketemu ya. Jadi tidak gampang kita mengatakan sudah perempuan itu di rumah saja, ganjarannya kan boleh pakai. Ketika kita membaca hadis tertentu, ternyata di dalam kajian ya, tarjih ya, ada kupas tuntas 7 hadis terkait dengan keutamaan sholat wanita di rumah. Ternyata hadisnya adalah dhaif. Itu pernah diadakan satu kajian. 18 dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah lebih utama di masjid bila memenuhi persyaratan 4 yang saya sebutkan tadi. Karena sama-sama perempuan itu juga berhak untuk masuk ke surga. Sampai-sampai di dalam hadis Muslim dikatakan, barang siapa yang pergi ke masjid, mendatangi masjid di sore hari dan di pagi hari, artinya membiasakan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Dan ini berlaku bagi bapak dan ibu karena menggunakan kata-kata man, sifatnya umum tanpa dibatasi. Siapa yang membiasakan pagi, sore ke masjid, maka apa? Maka dikatakan di dalam hadis tersebut Allah akan menyediakan tempat tinggal di surga. Setiap kali ia berangkat di pagi hari dan di sore hari di masjid, maka Allah sudah persiapkan nanti adalah rumahnya di surga. Itu ada di dalam hadis Muslim ini. Demikian saya kira Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang kami sampaikan pada malam hari ini terkait dengan hikmah yang bisa kita petik dari peringatan Maulid Nabi tadi, bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, sebagai figur kita, dan kita mencintai. Kalau kita mencintai, Allah juga nanti akan mencintai kita. Caranya bagaimana? Dengan ittiba, mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti sunnah-sunnah yang diteladankannya, sehingga Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga insya Allah kita semua nanti akan termasuk golongan yang dimasukkan oleh Allah ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.